seperti apa sih kalau udah ada tuntutan seperti ini? Iya, kalau udah ada tuntutan seperti ini, apa yang dia lakukan nantinya ke depannya? Kedepannya Terus jangka waktunya berapa lama dia harus membayar? Kalau enggak, akan dipidanakan. ya diupayakan eksekusi itu aja sebenarnya. Kita upayakan eksekusi, nanti kan yang menentukan jangka waktunya pengadilan, kapan harus dilaksanakan eksekusinya, bagaimana cara melaksanakannya, itu pengadilan nanti. Ini untuk pelajaran nanti karena waktu kemarin di PR Pusat kalah. Pelajarannya sebenarnya lebih kepada hukum itu sendiri ya, karena kalau dari norma hukumnya sebenarnya sedikit, mungkin teman-teman waktu itu masih ingat juga ada rekaman persidangan, ada beberapa hal yang sedikit unik, misalnya masalah saksi-saksi yang tidak memenuhi kriteria sebagai saksi, tidak pernah disumpah, cuman pada akhirnya dinyatakan di bawah sumpah dan sebagainya. Jadi ya kalau pelajarannya lebih kepada formil hukum ya. Terus lainnya ya kepada penegakan hukum itu sendiri. Artinya begini, kalau ada mungkin teman-teman yang pengen mengcover atau menggunakan, nggak cuma cover sebenarnya, menggunakan lagu-lagu milik Naga Suara misalnya, sebenarnya tinggal datang minta izin, nggak susah Pak ya, nggak susah. Cuman kalau memang ada seperti itu kita peringatkan, nggak mau ya terpaksa hukum ditegakkan, kan seperti itu aja sebenarnya. Kerugiannya apa Pak Rayu? Ketika lagu Santik ini diparodikan dengan Rian Halilintar. Kerugiannya tentu saja moral. Paling parah tuh moral kita. Kalau nilai ekonomi kan relatif. Tapi dengan adanya kemenangan ini moral kita kembali normal lagi. Boleh menambahkan kalau kerugiannya memang lebih banyak kepada kerugian hak moral karena ada penggunaan tanpa izin yang kebetulan saja tidak taat hukum ya Bapak. Jadi merasa tidak dihargai saat itu kan, merasa tidak dihargai, padahal kita juga sudah baik-baik untuk minta baik-baik ya Pak, untuk diselesaikan baik-baik, bukan soal uang. Dari awal mungkin teman-teman juga masih punya rekaman sidang atau apa itu, dari awal kita tidak pernah soal uang sebetulnya, hanya soal etika saja, cuman itu saja sebetulnya. Pak, itu ketahuannya dari mana sih Pak? Awalnya Pak? Dari YouTube. YouTube. Oh. Tapi udah diklaim juga di YouTube-nya. Pertama kita surati dulu kan, kita cari siapa yang mengupload. Kemudian dia sempat ketemu juga dengan kita ya. Betul, Dia di sini. Dia mendatangi kita, kantor kita di sini. Kebetulan saya diwakilkan oleh pengacara saya dan Humas pada saat itu. Tapi nggak sampai titik ketemu yang kita mau tuh bagaimana nggak keluar gitu. Bahwa dia cuma minta maaf dan dia begitu aja, nggak seperti tidak menghargai hak. Alasannya apa Pak? Dia parodikan lagu itu, Santik. Kalau dari pemaparan waktu bertemu memang alasannya saat itu memang lagu Santik sedang viral, banyak permintaan yang minta mereka untuk melakukan cover atau apapun namanya. Cuman satu, tidak pernah minta izin kepada baik Naga Suara maupun Mas Yogi selaku pencipta lagu saat itu, dan begitu tahu pun nggak langsung kita sue, diperingatkan, kita bertemu, kita minta solusi yang baik-baik. Sebenarnya itu tadi tidak pernah soal uang, awalnya tidak pernah soal uang, hanya soal etika, cuman karena tidak tercapai dan saat itu tidak tercapai dan berbelit-belit ya Bapak, ya kita ajukan gugatan, itu saja sebenarnya. Tapi jangka waktunya kapan Bang? Dia uang itu harus dibayarkan? Kalau harus dibayarkan Atau nanti itu ketetapan eksekusi ya, kapan dan bagaimana caranya itu nanti ketetapan eksekusi. Sekarang kita sudah ajukan sejak sekitar sebulan lalu kita ajukan eksekusi. Kita mohon, cuman untuk eksekusi sukarela kami harap setelah putusan ini juga sebenarnya sudah diketahui, tapi ternyata belum ada yang eksekusi sukarela, artinya secara sukarela untuk memenuhi
tuntutan itu tidak ada, makanya kita ajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat saat itu. Dan sekarang masih menunggu penetapan eksekusinya akan seperti apa, itu saja. Waktu dikalahkan di Jakarta Pusat tingkat pertama, apa argumentasi hakim? Argumentasinya cukup salah satu unsur yang dipakai untuk menolak gugatan kita adalah saat itu cover adalah tren baik di luar maupun di luar negeri. Cuman ya kita di kasasi di PK pun juga pakai analogi sama bahwa kejahatan nyopet itu dari sebelum ada era digital juga sudah tren ya. Cuman tidak tetap namanya melawan hak gitu kan. Nah, khusus untuk cover ini kok hukumnya ada, normanya ada, tapi karena tren kenapa disahkan saat itu. Nah, menurut kami memang itu tidak sesuai dengan norma hukum, makanya kami ajukan kasasi saat itu. Meskipun kasasi tolak, lalu kita ajukan upaya hukum PK. Upaya hukumnya pun alasannya adalah khilaf hakim, yaitu penerapan norma hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi alasan itu saja, cuman alasan itu. Di tingkat tinggi juga sama. Tingkat kebetulan di perkara perdata khusus ini tidak ada upaya hukum banding, jadi kita begitu tingkat pertama langsung naik ke kasasi dan PK. Pak Rayo, ini kasus pertama atau imbas dari beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya? Dulu pernah berapa kejadian diam aja, terus pas ini momen kita buat pembelajaran atau gimana? Apa emang baru kasus pertama ini? Ini kasus yang beberapa gitu. Dari beberapa Sebelumnya sudah beres. Mungkin nambahkan sebenarnya perkara-perkara seperti ini banyak, cuman memang di sini selesai dengan musyawarah ya Pak. Hanya yang satu ini kebetulan tidak selesai dengan musyawarah, ya terpaksa kita ajukan gugatan secara hukum seperti itu saja. Yang lain setelah perkara itu pun sebenarnya pada saat perkara itu berjalan pun juga masih banyak teman-teman mungkin yang mau cover izin ke sini tidak masalah. Bahkan saat itu ada paduan suara dari SD mana di Gunung Kidul minta izin juga ada masalah ya Pak. Cuman kebetulan yang ini tidak beritikat seperti itu, cuman itu. Tapi ada permintaan maaf nggak dari Gen Halimbarnya sendiri, Pak? Sejauh ini secara nyata belum. Seingat saya waktu di perkara ini berjalan lalu ada video klarifikasi, bukan permintaan maaf, video klarifikasi, tapi apalah menurut saya cuma redaksional saja. Tapi secara nyata belum ada memang permintaan maaf karena pelanggaran hak dan sebagainya. Karena menurut mereka itu bukan pelanggaran hak dan menurut kami itu tetap pelanggaran hak karena hak cipta dilindungi. Dan ternyata Hakim Agung percaya kami ya Pak. Ya, itu saja. Ada yang lain. Oke Pak.